Halo semuanya, Assalamualaikum. Nah, di video kali ini kita mau bahas gimana sih cara agar bisa mendapatkan subscriber dengan cara alami ya. Jadi teman-teman di sini diajarkan kita nggak perlu sibuk saling subscribe sana sini itu ya, karena pasti capek sekali, membutuhkan banyak waktu. Nah, di sini kita pakai cara yang alami aja ya. Nah, di sini saya mau kasih contoh, salah satunya adalah channel Jalan Hijrah. Nah, channel ini dia channelnya tentang Islami dan fakta sejarah dunia. Nanti saya bakal tunjukkan gimana sih cara buat video seperti ini yang bisa mendatangkan subscriber secara alami. Kita tonton salah satu videonya ya. Inilah tiga senjata rahasia iblis untuk menghancurkan manusia. Pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk menyembah Allah. Keteguhan ini membuat bala tentara setan kewalahan, hingga akhirnya mereka terpaksa pergi mengadukan hal tersebut kepada pimpinannya iblis. Mendengar laporan kegagalan anak buahnya, iblis pun memutuskan untuk turun tangan sendiri. Iblis pun mendatangi kediaman pria ahli ibadah itu di keheningan malam, lalu mengetuk pintunya. Mendengar suara dari luar, sang ahli ibadah bertanya, "Siapa di luar?" Iblis menjawab, "Aku hanyalah..." Oke, jadi seperti itu ya. Kontennya itu sangat mudah sekali untuk dibuat. Nah, selanjutnya gimana sih cara buat konten seperti ini? Ya, jadi teman-teman kalau ingin buat konten seperti ini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang sudah saya sediakan. Nama aplikasinya adalah Denoma Storytelling. Jadi teman-teman bisa pergunakan aplikasi ini langsung di handphone ya teman-teman, tinggal klik aja linknya yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Nah teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Di sini tampilan dari aplikasi Denoma Storytelling Evergreen Content Factory. Jadi kegunaan aplikasi ini adalah untuk mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah konten. Nah, di sini kita ada berbagai pilihan target negara ya. Jadi, teman-teman bisa menargetkan Indonesia, Amerika, Inggris, Jepang, atau negara lainnya ya. Misalkan saya kasih contoh di sini, target negaranya adalah Indonesia. Kita klik Indonesia. Yang kedua adalah kita pilih durasi konten. Nah, mau berapa lama nih kontennya? 15 sampai 30 detik, 30 sampai 60 detik, atau misalkan 60 sampai 90 detik. Ini lebih mendalam seperti konten yang tadi ya. Kita pilih yang lebih mendalam. Selanjutnya kita pilih aspek rasio. Nah, aspek rasio di sini mau seperti apa? Nah, konten ini tidak hanya bisa di-upload di YouTube saja, teman-teman bisa upload di media sosial lain ya, seperti Instagram, TikTok, Facebook, itu juga bisa. Nah, kita pilih yang 9:16 untuk TikTok, Short, dan Reels. Nah, selanjutnya kita pilih gaya visualnya. Nah, gaya visual di sini banyak sekali pilihannya, teman-teman bebas ya, mau nanti gayanya seperti apa. Misalkan saya gayanya tuh fantasi istana atau sihir epik ya. Jadi biar lebih mendramatis gitu ya, karena yang mau kita angkat di sini adalah konten Islami. Oke, selanjutnya di sini teman-teman tinggal tulis nih nama channel teman-teman seperti apa. Ini saya contoh saja ya, cerita Islami terbaru misalkan. Jadi teman-teman tulis di sini karena ini berguna untuk nanti di akhirnya untuk CTA. Oke, jika sudah terpilih semua, nah selanjutnya teman-teman di sini pilih topiknya mau membahas apa? Apakah tentang Islami, fakta unik, sejarah singkat, geopolitik, horor, dark psikologi, keuangan, dokumenter singkat, kisah nyata, atau misteri. Teman-teman di sini bebas pilih ya. Misalkan teman-teman mau pilih fakta unik, tinggal diklik aja fakta unik. Nanti secara otomatis di bawah bakal ada pilihan yang teman-teman bisa pilih untuk membuat tema atau ide konten atau ide videonya. Kita tinggal tunggu sebentar ya hasilnya seperti apa. Nah, ini udah muncul nih. Tema fakta unik ini yang pertama nih. Alasan ilmiah kenapa kamu sering merasa merinding tiba-tiba padahal tidak ada hantu. Nah, itu kan ceritanya bisa bikin orang penasaran banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih aja salah satu topik yang ada di atas ini. Nah,
karena saya mau mencontohkan konten Islami tadi, nah saya kliknya yang tema Islam ini. Kita klik yang tema Islam, kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya muncul. Oke, misalkan ada pertanyaan apakah aplikasi ini bisa digunakan di laptop atau komputer? Bisa, karena ini basisnya adalah web app atau aplikasi yang berbasis web. Jadi teman-teman yang paling penting punya browser, jadi bisa dibuka di mana aja, mau di handphone, mau di tablet, mau di iPhone, mau di perangkat komputer, laptop, itu bisa semuanya. Nah, ini udah muncul ya. Nih, saya tadi klik yang tema Islam. Nah, munculnya seperti ini nih. Langsung dihadirkan 20 pilihan topik yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama ada misteri fisik Dabah Art, hewan raksasa akhir zaman yang membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Terus rahasia di dalam ruangan makam Rasulullah yang dijaga ketat misalkan. Ini ada penemuan arkeolog kuno Iran yang hilang, Atlantis padang pasir yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman bebas pilih ya, mau pilih yang mana. Kita pilih acak aja salah satu, misalkan misteri dua malaikat Harut Marut yang mengajarkan sihir di sumur Babilonia kuno. Nah, ini topiknya jarang ada yang tahu ya, tapi ini sangat menarik. Nah, ketika sudah kita memilih ide topik seperti ini, di bawahnya muncul tombol lanjut tulis skrip. Kita tinggal klik lanjut tulis skrip saja. Nah, di atas teman-teman bisa lihat ya, langkah kedua adalah script generator. Ini dia fungsinya adalah untuk membuatkan skrip secara otomatis. Jadi kita tinggal tunggu saja. Nah, ini sudah ada nih. Pembuatan skripnya sudah jadi. Durasinya 60-90 detik. Teman-teman kalau misalkan mau baca dulu silahkan baca dulu. Kalau misalkan oh ternyata kurang menarik nih, kita tinggal klik tulis ulang skripnya. Nanti secara otomatis bakal dirubah isi skripnya. Kita tunggu sebentar. Oke, nah sudah muncul nih skrip yang baru. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih di bawah ini nih, pilihan call to action. Ini teman-teman tinggal pilih salah satu, lalu tinggal klik yang warna biru ini, tambahkan naskah. Kita tinggal klik. Nah, langsung muncul di skrip atasnya nih. Saksikan terus rahasia kisah penuh hikmah lainnya dengan menekan tombol subscribe cerita Islami terbaru. Bagaimana pendapatmu tentang kisah inspiratif ini? Yuk ikut terus ulasannya. Itulah seperti itu ya bunyi call to action. Nah, selanjutnya di sini sudah ada tipsnya. Tips produksi audio atau voice over. Nih, salin naskah di atas untuk menghasilkan rekaman suara Anda. Anda bisa merekam langsung menggunakan suara asli Anda demi integritas keaslian konten yang tinggi di mana algoritma YouTube sangat menyukainya ya. Teman-teman bisa rekam suara sendiri atau memanfaatkan bantuan teknologi AI voice seperti Eleven Lab, Google Text to Speech atau dubbing instan di aplikasi editing seperti CapCut. Nah, jadi nanti langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal klik salin lalu buat voice overnya. Bisa menggunakan Eleven Labs atau aplikasi lain yang teman-teman biasanya pakai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik generate visual prompt. Oke, langsung berubah ya di atasnya jadi ke visual prompt. Nah, jadi langkah ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prompt untuk masing-masing adegan. Seperti tadi yang teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini dia menghasilkan beberapa adegan. Nih, kita contoh lagi yang tadi. Inilah kisah sahabat yang menjadikan tubuhnya sebagai perisai Rasul. Tahukah kamu, kenapa Allah mencabut lidah ikan? Inilah alasannya. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan para pada Nabi Adam. Semua makhluk Allah patuh kecuali
Nah, udah jadi. Visual Prompt Engineer. Nih, di sini adalah tips produksi visual gambar dan video. Anda dapat mengkombinasikan seluruh prompt ini untuk menghasilkan visual yang spektakuler. Gunakan prompt gambar awal pada generator gambar AI seperti Midjourney atau DALL-E 3. Atau teman-teman boleh bebas nih mau menggunakannya di aplikasi manapun, misalkan pakai Nano Banana atau misalkan pakai Leonardo AI atau mau pakai website atau aplikasi lain, bebas, itu sama aja ya hasilnya. Itu tergantung pilihan dari teman-teman sendiri. Nah, yang di sini sudah ada nih opening atau thumbnail image prompt. Teman-teman tinggal copy promptnya langsung generate di, misalkan yang biasa saya pakai itu pakai Google Flow AI. Nah, saya biasanya generate gambarnya di situ. Oke. Nah, ini video prompt per adegan. Nih, adegan yang pertama itu adalah nih, jauh di bawah reruntuhan kota kuno Babilonia tersimpan sebuah misteri yang sangat gelap. Nah, ini promptnya nih, teman-teman bisa salin. Prompt ini bisa teman-teman salin untuk menghasilkan video atau untuk menghasilkan gambar saja, itu nggak jadi masalah, sama saja. Karena hasilnya jika generate dalam bentuk video, hasilnya sebuah video. Jika generate dalam bentuk gambar, hasilnya hanya sebuah gambar. Nah, terus teman-teman tinggal salin aja semuanya prompt ini satu persatu sampai selesai. Nih, sampai adegan ke-19. Nah, selanjutnya di sini adalah variasi prompt visual untuk CTA-nya, untuk penutup nanti di akhir video. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu yang ada di sini. Pilihannya ada 4. Semuanya simple ya, tinggal generate di Flow AI. Kalau misalkan teman-teman bingung cara generate Flow AI-nya, teman-teman bisa nonton video saya yang lain. Tinggal cek link YouTube ini. Di situ ada salah satu video yang membahas bagaimana cara generate video menggunakan Flow AI. Bisa video, bisa berupa gambar ya, teman-teman bisa cek aja di channel ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita klik lanjut optimasi SEO. Nah, di aplikasi ini semuanya sudah paket lengkap. Sudah ada buat bikin kontennya dan sudah ada untuk optimasi kontennya. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek mikir harus bikin judul apa ya biar ramai yang penontonnya, harus bikin seperti apa ya biar bisa direkomendasikan oleh YouTube. Ini sudah ada semuanya. Nih, sudah ada judul untuk AB testing, sudah ada judul yang di depannya sudah disematkan kata kunci, dan sudah ada judul yang menggunakan metode clickbait, tapi ini clickbaitnya halal ya, gitu. Nah, di sini sudah ada juga deskripsi, tags, dan keyword untuk pencarian, jadi agar mudah direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton, dan sudah ada juga hashtag viral. Oke, kerennya di sini teman-teman sudah dikasih tahu upload strategi tipsnya. Nih, gunakan teknik pin komentar berisi pertanyaan interaktif gitu. Jadi sudah ada tekniknya, dan best schedule atau prime time. Nih, cocoknya konten seperti ini itu diupload pada hari Rabu dan Jumat jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ini prime time terbaik di Indonesia saat pengguna aktif bersantai setelah beraktivitas. Jadi intinya pada jam-jam seperti itu orang-orang tuh udah selesai beraktivitas dan mulai megang handphone. Jadi teman-teman bisa langsung upload di jam-jam ini. Nah, kerennya lagi di aplikasi ini teman-teman sudah dipandu agar bisa lolos monetisasi YouTube. Kita tinggal klik kepatuhan monetisasi YouTube. Di sini sudah ada panduannya, teman-teman. Nanti bisa cek ya tips-tipsnya. Nah, di sini sudah muncul nih salah satunya untuk panduan suara AI agar bisa lolos monetisasi. Yang pertama nih, gunakan Eleven Labs. Ini kalau yang pakai Eleven Labs. Nih, atur clarity atau similarity enhance-nya. Sematkan nilai style exaggeration-nya dan pilih jenis suara yang berkarakter berat. Jadi pada intinya setiap kita menggunakan AI itu wajib ada sentuhan dari manusia, dari kitanya sendiri. Jadi harus ada nilai lebihnya. Jangan hanya sekedar kita dapat prompt, generate, digabung terus upload. Enggak, tapi tetap harus diedit dan dikasih nilai tambahnya. Nah, di sini pun ada penjelasan salah satunya nih.
Misalkan optimalisasi suara Elephant Labs untuk story. Suara bertipe Deep Mysterious Male di Elephant Labs. Atur parameter stability antara 40-50% untuk menghasilkan intonasi emosional yang lebih fluktuatif atau tidak datar. Nah, jadi intinya agar suara di Elephant Lab itu seperti seperti ini gitu ya. Berbicara ngomongnya itu ada intonasinya, berbeda dari akun-akun yang lain, jadi harus ada sedikit editan. Nah, di video yang lain juga saya sudah membahas gimana caranya menggunakan Elephant Labs agar bisa aman dan lolos monetisasi. Teman-teman bisa cek video saya di channel ini ya, sudah ada, sudah saya siapkan, jadi tinggal ikutin panduannya aja. Nah, selanjutnya di sini kita ada apalagi nih, transformasi visual maksimal untuk visual AI dan stock footage. Nah, untuk menghindari deteksi reuse konten, jangan pernah menggunakan footage AI atau stock video mentah tanpa editing. Ini udah jelas di sini ya. Nih, potong klip setiap 2 hingga 3 detik sekali. Nih, ini maksudnya adalah jadi harus diedit lagi setiap gambar atau video yang dihasilkan dari AI. Nih, tambahkan overlay, efek visual seperti partikel debu kuno. Nih, lakukan color grading dengan tone misterius, misalkan hijau gelap atau teal orange khas Babilonia. Nah, udah dikasih nih petunjuknya nih buat cara ngeditnya, dan terapkan efek Ken Burns, zoom in zoom out lambat agar transisi visual terasa dinamis dan memiliki usaha transformatif yang tinggi. Jadi ada nilai lebihnya, ada usaha kitanya sebagai konten kreator untuk menghasilkan video ini. Jadi jangan sampai hanya sekedar menghasilkan gambar atau nggak video diedit di CapCut cuman gitu aja terus diupload gitu ke channel kita, itu nggak bisa. Jadi harus tetap ada nilai tambahnya. Nah, sisanya teman-teman bisa baca-baca ya di sini dan bisa langsung dipraktekkan. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini saya sudah sematkan linknya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik dan langsung praktekkan sendiri di channel teman-teman. Jika ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan atau ingin dibuatkan tutorial yang lain, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya di kolom deskripsi juga saya sudah sematkan link grup WhatsApp untuk kita diskusi di sana. Di sana ada banyak teman-teman yang baru mulai di YouTube, ada yang udah berjalan, ada yang sudah lolos monetisasi, dan ada juga teman-teman yang alhamdulillah sudah berhasil gajian di YouTube. Kita belajar sama-sama di situ. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika menurut teman-teman konten ini bagus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.